Ketika pagi hari mobil di starter tanpa injak gas langsung cegreng, jangan senang dulu. Insya Allah itu spoiler stasioner terlalu besar, otomatis akhirnya menjadi boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan saling belajar bersama bagaimana menentukan ukuran spoiler stasioner yang sesuai dengan kondisi mobil kita. Ya, kalau bisa sesuai keinginan kita, yaitu irit tetapi tetap aman di mobil dan tetap nyaman. Intinya tetap nyaman itu penting, teman-teman. Tetap enak ya. Irit tapi nggak lari itu ya percuma aja. Jadi kalau bagi saya selama ini boros memang mobil saya, tapi saya merasakan puas saja karena boros juga larinya ngejos gitu loh. Kalau yang menjadi masalah kan boros tapi lelet gitu, atau kalau irit kencang, nah itu lebih bagus lagi. Tapi kalau irit lelet ya sudah, nggak perlu itu, teman-teman. Jadi seperti ini. Kemarin saya itu kan memakai bawaan seperti ini. Lubang atasnya spoiler stasioner ini ada 8. Dan di repair kit itu saya tunjukkan kemarin juga bahwa ini ada lubangnya 4. Tapi ketika saya tiup dari sini ya, dari bawah ini, teman-teman, rasanya yang ini itu lebih besar gitu, teman-teman. Ya itu perasaan, tidak boleh ya untuk pakai ukuran. Tapi ya monggo ya, kalau teman-teman sudah tukang-tukang senior itu ya perasaannya, feelingnya sudah mantep lah karena dari pengalaman. Kalau kita ini kan tukang belajaran ya, jadi ya kita jangan mengandalkan feeling. Alat teknik ya kita pastikan dengan alat ukur, gitu aja kalau gampangnya. Jadi kalau perasaan saya yang 4 lubang ini itu memang lebih besar, teman-teman. Tetapi ketika dipasang, ketika start pagi hari itu tidak langsung hidupnya, idle-nya bagus ya, ginjal gitu. Jadi ya seperti itu, kekecilan bensin. Tapi setelah panas ya normal. Tapi kalau yang ini, yang lubangnya 8 ini, teman-teman, ini langsung cegreng lah, udah langsung cegreng. Nah ini padahal menurut saya ini kan lebih kecil. Tapi kita buktikan apakah memang lebih kecil kalau kita ukur. Ini kebetulan saya beli ini, teman-teman, Projo spoiler itu kalau ada di online seperti itu. Ya menurut saya harganya cuma 40.000 ya. Jangan harap ini akurat, sudah plus ini apa pemutarnya. Untuk apa, teman? Untuk hanya perbandingan saja. Ini memakai jarum Projo 0,35. Padahal ini kalau di sini tertulisnya 50 yang bawaan mobil, yang repair kit itu 47. Saya coba dulu ke punya saya yang bawaan dari karburator, yang memang kalau saya tiup itu sempit. Saya masukkan dari ini. Mata bornya atau dari belakang tempat pemegang caknya itu masuk sedikit aja terus macet ya, mungkin untuk bagian depan aja tidak bisa. Yang ini menurut saya lebih besar, tapi kalau pagi starternya tidak bisa langsung langsam. Coba saya masukkan lewat belakang dulu. Masuk, teman-teman, masuk. Dan saya coba dari arah mata bor, dari mata bornya masuk, teman-teman. Jadi perasaan saya termasuk cukup bagus ini. Yaitu kalau perasaannya pas bagus ya, kalau perasaannya pas gak punya duit beda lagi, perasaannya nggak bagus itu, teman-teman. Bisa meleset lagi nanti. Jadi ini lebih besar, teman-teman. Yang lubangnya lebih sedikit ini, lubang bensinnya di bawah ini lebih besar. Itu sudah terbukti dari alat ukur. Kita tidak perlu pusing ini berapa ukurannya. Ini kan buat patokan gitu, teman-teman. Terus pertanyaannya, teman-teman, tetapi kenapa yang lubangnya hanya sedikit ini, lubang di atas tetapi lubang bawahnya besar ini, di dalam prakteknya kok seperti
setelan yang irit ya. Kalau pembuktian iritnya belum, nanti teman-teman saya tunjukkan aja, nanti kita tes. Tapi dari ketika pagi di start itu ini tidak mudah, itu kan berarti ini termasuk kecil ya. Biasanya kita atasi ya dengan membuka setelan angin lebih besar, tapi nanti akhirnya kan tidak seimbang lagi sebenarnya campuran itu kalau kita seperti itu teman, ketika mesin panas. Jadi ya ini menurut saya yang benar teman-teman. Jadi panduan di buku itu untuk Kijang 5K memang untuk menghidupkan pagi hari itu injak pedal gas 3 kali lah. Supaya apa? Supaya pompa akselerasi itu nyemprot, baru kita starter. Beda dengan kalau tidak salah Kijang 5K itu ada mekanisme cuk yang menutup air horn. Kemudian di Kijang 7K ada mekanisme yang menaikkan RPM, ditonjok dengan bantuan bimetal itu. Ini jelas menurut saya yang lubangnya atas sedikit ini dengan lubang bawah yang besar, kenapa kok bisa jadi miskin gitu, lebih irit. Ini kan nggak logis ya teman-teman. Kita patokannya kan dari sini ya. Kenapa ada ukuran di sini ya? Ini 47 masih kelihatan mungkin teman-teman, 47 ini sudah tidak kelihatan, malah di sini 50. Tetapi ketika kita ukur tadi sudah terbukti bahwa ini lebih besar. Ini kan sepintas nggak masuk akal gitu loh. Tetapi teman-teman, yang nggak masuk akal itu kita harus buktikan. Kalau menurut saya juga nggak masuk akal nih ya, kita cari dengan pendekatan fisika sederhana ya, karena saya hanya memahami fisika sederhana, bukan fisika yang tingkat tinggi, yaitu hukum Bernoulli, dimana ketika ada aliran yang cepat fluida itu, maka di sekelilingnya akan terjadi tekanan yang rendah. Konstruksinya seperti ini sudah saya gambar teman-teman. Gambarnya asal-asalan ini karena dulu nggak ikut ini pelajarannya Pak Tino Sidin, jadi nggak bisa gambar yang bagus karena selalu ikut acaranya Bu Kasur, jadi kita hanya nyanyi-nyanyi aja. Seperti ini konstruksinya di mobil. Sebentar saya tunjukkan di mobilnya. Ini adalah lubang letak kita memasang spuyer stasioner. Di sini kan ada lubang ini cukup besar, ini lubang ini tembus ke udara bebas air horn. Yang sebelah kanan ini nyamping ke sini, tegak lurus ya, siku gini, ini yang masuk ke solenoid, terus ditambah air bleeder. Lubang ini cukup besar, hampir sama dengan lubang baut dari spuyer stasioner ini. Jadi ini adalah input dan masuk ke ruang sempit. Di sini kan ada baut dari spuyer stasioner itu, bodinya, maka ini sebagai area venturi. Keluar ke sini ke arah solenoid, besar lagi, sama besarnya, maka di sini terjadi penyempitan sesuai hukum Bernoulli. Maka di sini akan terjadi tekanan yang rendah yang akan mampu menghisap bensin dari bawah. Jadi air horn itu ada di sebelah sini ya teman-teman, lubangnya juga besar dan masuk ke tengah ini baut. Lubangnya hanya sebesar drat ini ya lubangnya, makanya ini diameternya hanya selisihnya sedikit. Diameter ini, tempat yang ada lubang-lubangnya ini, selisihnya dengan drat ini hanya sedikit, maka konstruksinya seperti ini jadinya teman-teman. Dari lubang besar, keluarnya juga lubang besar ke solenoid, di sini diperkecil. Sekelilingnya ada lubang, ini saya pakai yang 4 saja. Spuyernya, lubang spuyer pasti di bawah. Seperti ini konstruksinya. Maka aliran yang kencang masuk ke area yang disempitkan, terjadi tekanan rendah, maka akan tertarik yang di sini dan keluar lewat sini. Karena di sini juga lebih besar lagi. Tetapi kenapa dengan ukuran spuyer yang sama, saya bilang sama aja teman-teman, tetapi lubang ini berbeda, kenapa bisa lebih banyak bensin yang terisap?
ternyata ini menurut saya bisa diterangkan dengan mekanisme cara kerja karburator yang di sepeda motor. Jadi seperti ini teman-teman. Ini menurut saya ya. Jadi teman-teman nanti bukan untuk patokan ya, karena kan saya bukan montir ahli gitu teman-teman. Nah seperti ini. Wah ini pagi-pagi sudah mendung, alhamdulillah. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Ya ini shooting dengan alat yang seadanya seperti ini. Ini adalah model karburator sepeda motor. Ini dari filter. Ini intake manifold. Seperti ini arahnya. Ini kan juga prinsip Bernoulli Venturi, dari lubang besar dipersempit, sempit, kemudian lubang besar lagi, apalagi ini juga ada penghalang skepnya. Ini adalah spuyer utama ya di sepeda motor yang ikut jarum skep. Teman-teman pasti tahu yang punya sepeda motor karbu. Ini jarumnya lancip, ini yang gambar hitam ini posisi sudah agak masuk. Lubangnya di sini kan tetap teman-teman. Teman-teman tinggal pilih spuyer ukuran berapa saja. Tentunya kalau kepingin boros ya dibesarkan gitu teman. Tapi kita bisa pahami di sini, semakin kita angkat ke atas skep itu, berarti RPM mesin pasti akan naik. Berarti konsumsi atau asupan bahan bakar juga semakin tinggi kan berarti teman-teman. Kita gas lebih besar ya pasti akan semakin boros, semakin besar aliran ke sini. Kenapa? Karena di sini semakin besar lubangnya. Celah antara jarum dan rumah ini. Apa ini namanya teman-teman, saya lupa namanya ini. Ya rumahnya dari ini, rumah dari jarum karbu ini. Semakin ke atas dia semakin banyak mengeluarkan campuran bahan bakar. Tentunya kalau ini semakin ke atas teman-teman, sebenarnya di sini sudah tidak terlalu besar kevakumannya karena ini sudah membuka, diameternya semakin membesar. Tetapi kenapa aliran bahan bakar juga semakin besar? Karena di sini juga semakin besar celah antara jarum dengan rumah ini. Semakin ke atas jarumnya akan semakin lancip teman-teman. Tetapi spuyer ini kan sama teman-teman, tetap di sini. Itu menurut saya bisa menjelaskan ini teman-teman. Ya, ini bisa menjelaskan teman-teman. Ini seperti pembukaan lubang-lubang di samping ini, lubang-lubang di samping atas ini, bagian bodi spuyer stasioner ini sama dengan kita seperti menaikkan jarum karburator yang pada sepeda motor tadi teman-teman. Ini jumlahnya di sini tetap. Tetapi ketika kita perbesar di sini katakanlah jadi 8, maka jumlah aliran dari sini akan semakin besar, lebih banyak lagi yang terisap dengan lubang yang sama. Artinya apa? Ini semakin tinggi kevakumannya dengan semakin banyaknya lubang ini teman-teman. Sama seperti ini tadi. Kalau menurut saya seperti itu. Akhirnya kenapa? Yang pakai lubang ini hanya 4 ini insya Allah lebih irit. Meskipun di sini lubangnya lebih besar. Ya, jadi nanti mungkin hasilnya ya sama. Karena apa? Ya ini lubangnya banyak atas tapi ini kecil. Ini lubang di sini besar tapi di sini kecil. Jadi istilahnya nanti penjumlahnya sama. Tapi ini hanya sekedar menunjukkan teman-teman bahwa ternyata ini seperti itulah cara kerjanya menurut saya. Jadi lubang-lubang di sini ini seperti kita menaikkan skep ini, ngegas. Akhirnya ini semakin lancip, semakin banyak celah di sini. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau ini semakin banyak lubang-lubang di sekeliling dari kepala ini, maka semakin cepat alirannya. Semakin cepat otomatis debitnya semakin banyak dengan lubang yang sama.
dibandingkan aliran yang lambat, apalagi dengan lubang yang lebih kecil. Kesimpulannya, dengan memakai lubang yang berbeda pada bagian atas ini, sedangkan pada bagian bawah ini sama, insya Allah yang lubangnya lebih sedikit itu akan mengalirkan bahan bakar atau bensin lebih sedikit. Jadi kesimpulan itu teman-teman, tidak berarti kita harus menggunakan spuyer yang kecil, atau spuyer yang kecil itu lebih baik daripada spuyer yang besar, atau sebaliknya. Karena pemilihan spuyer itu tentunya disesuaikan dengan karakter mesinnya, kemudian dari besarnya juga primer jet yang terpasang. Jadi keseimbangan keduanya itulah yang akan menghasilkan tenaga yang pas. Tenaga yang pas itulah yang akan menjadikan efisiensi. Jadi ketika tenaganya kurang, insya Allah justru malah boros. Karena apa? Karena kita akan cenderung menginjak pedal gas lebih dalam. Dan sebaliknya, ketika terlalu boros atau terlalu besar, maka itu juga tidak efisien karena tidak akan terjadi pembakaran yang sempurna, yang akibatnya tenaga juga menurun dan kemudian sisa bahan bakar yang tidak terbakar itu banyak terbuang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam.